pecinta ilmu yang kami muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan rukun sholat, masih mengacu ke kitab Matan Safinah. Di antara rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Baginda Nabi menegaskan bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Fatihati, adapun beberapa syarat pembacaan surah Al-Fatihah. Surut merupakan mubtada yang tentunya harus dibaca rofa, tandanya dhammah karena surut merupakan jamak taksir. Sedangkan Al-Fatihati merupakan mudhof ilaih, tentunya harus dibaca jar, tandanya adalah kasrah. Surutul Fatihati, adapun beberapa syarat Fatihah itu asyratun, ada 10. Sutun khobar. Apa 10 itu? At-tartib, yaitu tartib. Ini yang pertama. Ya, tartib merupakan badal dari asrah. Ya, dalam membaca surah Al-Fatihah harus berurutan sesuai dengan ayat yang telah disusun di mushaf. Kita tahu di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak boleh kemudian kita membaca surah Al-Fatihah dengan semisal ini. Pengen tampil beda, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh yang tidak boleh tentunya. Kemudian yang kedua wal muwalatu. Muwalah, terus menerus. Artinya antara ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak ada pemisah. Ya. Tidak ada pemisah lain. Kemudian yang ketiga wa mura'atu hurufiha, dan menjaga huruf-huruf Al-Fatihah. Artinya huruf-hurufnya harus dijaga hak-haknya, mulai dari makhrajnya, sifatnya, itu harus jelas. Beda antara ha dan ha, ada perbedaan antara ain dengan hamzah. An'amta, jangan an'amta, atau an'amta, jangan. Ya. Wa qira'atu tasdidatiha, ya, atau ke at-tartib, dan menjaga tasdid surah Al-Fatihah. Wawunya wawu ataf, mura'atu diatofkan ke at-tartib. Ro'a, yura'i, mura'atan, ya. Kemudian tasdidatiha, mudhof ilaih, tentunya harus dibaca jar. Ya, tandanya adalah kasrah karena merupakan jamak muannats salim. Sedangkan ha dibaca jar karena berstatus sebagai mudhof ilaih. Kemudian wa alla yaskuta, dan tidak berhenti siapa qari. Saktatan, dengan berhenti, tawilatan yang lama, ya. Wala qasiratan, dan juga tidak berhenti sebentar. Yaksidu, yang menyengaja siapa qari biha, dengan saktah, qat al-qiraati, memutuskan bacaan. Artinya orang yang sedang sholat, yang di situ itu dia sedang membaca surah Al-Fatihah, dia tidak berhenti terlalu lama. Artinya jedanya ayat satu dengan yang lain itu tidak boleh terlalu lama. Semisal sampai 1 menit
baca Bismillahirrahmanirrahim. Jarak 1 menit baru mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu contoh yang nggak boleh. Atau dia berhenti sebentar sebenarnya, tapi dia bermaksud untuk menghentikan bacaan. Ini juga tak boleh. Bisa menjadikan bacaan surah Al-Fatihahnya dianggap tidak sah. Sehingga ketika tidak diulang, ya tentunya konsekuensinya sholatnya tidak sah. Kemudian wa qiraati kulli ayatiha, dan membaca setiap ayat-ayat surah Al-Fatihah. Artinya jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Ada laporan. Ada orang sholat mungkin kepingin khusyuk, kepingin fokus. Karena sholat ini jarang dilakukan setahun sekali, yaitu sholat Id. Begitu dia selesai takbir, ya, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Itu tidak sah. Kenapa? Dia membaca surah Al-Fatihah hanya 1. Padahal dikatakan masing-masing ayat harus dibaca. Ya. Yang perlu perhatian. Wa minha, dan itu sebagian dari surah Al-Fatihah al-basmalatu. Adapun basmalah dalam mazhab Imam Syafi'i, basmalah diyakini merupakan bagian dari surah Al-Fatihah. Oleh karena itu siapapun dari kita, ketika kita sholat di Indonesia atau di Asia pada umumnya yang memang latar belakangnya bermadhab Syafi'i, walaupun mohon maaf kita pernah di pesantren Timur Tengah semisal yang notabene sana mungkin tidak membaca basmalah, upayakan kita kembali ke Indonesia baca basmalah ketika jadi imam. Tujuannya apa? Biar tidak terjadi polemik di masyarakat kita. Ya, imam yang bijak adalah imam yang mengetahui kondisi makmumnya. Ya, itu yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian wa adamul lahni, dan tidak adanya cedak, tidak adanya ucapan yang tidak sesuai dengan aturan. Al-mukhilli, yang bisa merusak apalahan bil makna, dengan makna. Misal ada orang mengucapkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dia bacanya Siratal ladzina an'amtu. Sangat berbeda. Kalau ta artinya engkau, tu artinya aku, ti artinya kau perempuan. Ini kalau sempat terucap secara sengaja, maka bacaan surah Al-Fatihahnya tidak benar dan tentunya tidak sah. Tidak sah tentunya sholatnya juga tidak sah. Ya. Merusak bil makna, dengan makna. Ya. Yang sampai ada bacaan surah Al-Fatihah yang maknanya itu rusak. Wa antakuna, dan ada apa surah Al-Fatihah? Dan surah Al-Fatihah itu halatal qiyami, di saat berdiri, fil fardhi, dalam surat fardhi. Artinya ketika kita melakukan sholat fardu, kita tahu bahwa ketika kita mampu berdiri, kita harus berdiri. Berarti Fatihah juga harus diucapkan dalam keadaan kita berdiri. Ya, lain halnya dengan sholat sunnah. Wa ayusmi, dan mendengarkan siapa qari, siapa musolli, nafsahu, terhadap dirinya, al-qira'ata, terhadap bacaan surah Al-Fatihah. Dalam baca surah Al-Fatihah minimal telinga kita itu dengar. Ya. Tidak cukup sekedar isyarat. Tapi jangan pula terlalu keras. Baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, atau di pinggirnya ada orang yang sedang khusyuk, kita baca Bismillahirrahmanirrahim.
mengganggu konsentrasi yang lain, itu juga tak boleh. Ya. Wa alla yatakhallalaha, dan tidak menyengelai surah Al-Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyun yang lain. Artinya di antara surah atau ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak ada jeda selain Fatihah. Artinya tidak diiringi dengan zikir-zikir yang lain yang tentunya tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau sempat ada selingannya, ya, tentunya bisa mengakibatkan bacaan surah Al-Fatihahnya dianggap tidak sempurna, tentunya juga tidak sah, dan sholatnya juga tidak sah. Dan sedikit pemaparan kami bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Demikian Allah Ta'ala.